لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna dan tujuan untuk saling memberikan motivasi dan mengingatkan satu dengan yang lainnya, karena agama kita ini adalah agama nasihat. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kaumnya, karena pada asalnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Hanya saja syaitan kadang-kadang menyelewengkan manusia daripada beribadah. Maka dari situlah di antara salah satu keutamaan agama yaitu saling mengingatkan, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hendaklah kalian saling mengingatkan, karena yang demikian akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan kita duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kita bersama dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita membuat atau yang membuat kita termotivasi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Seorang nabi yang sayang kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi apa yang kita bayangkan. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berputar antara kasih dan sayang kepada umatnya. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain tidak bukan adalah karena sayangnya Rasulullah kepada kita bersama. Dan di antara salah satunya perjuangan yang tidak ringan, perjuangan yang begitu berat dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan agar agama dan risalah sampai kepada kita untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kesyirikan, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara bentuk sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi berjuang siang dan malam. Nabi berdoa kepada Allah agar kita sebagai umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa kepada Allah agar kita sebagai umatnya diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam suatu riwayat yang senantiasa kita sampaikan di ikhwatul Islam, di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam siang dan malam, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa umatku, apa yang mereka lakukan atau yang telah mereka lakukan, apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka sembunyikan. Setiap salat Nabi berdoa dengan kalimat ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umatnya. Maka pantas sekiranya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengenang, mengingat jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita mengenang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang ingat akan nabinya, maka mereka tidak akan pernah melupakan Nabi dalam salam dan selawatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis,
Man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa mengucapkan selawat kepadaku. Karena orang yang kita cintai, kita tidak akan pernah melupakannya. Kita contohkan misalnya kita datang ke tanah haram dalam masa yang tidak terlalu lama. Ada di antara kita yang duduk di sini 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, dan itu adalah batas maksimal. Tidak ada di antara kita yang lebih daripada 40 hari dikala melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau kita bertanya, kira-kira berapa kali kita menghubungi orang-orang yang kita sayangi? Berapa kali kita menelpon anak kita, istri kita yang tidak ikut, anak kita yang ada di rumah? Setiap hari kita akan menghubunginya karena kita tidak melupakannya. Nah, orang yang paling kita sayangi di dunia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang disayangi maka tidak pantas kita melupakannya. Sehingga Nabi memberikan sebuah ancaman yang tidak ringan. Man nasiyas salata alayya, barang siapa yang lupa, karena lupa tidaklah muncul kecuali tanda orang tersebut tidak sayang lagi kepada Nabi, atau karena kurangnya kasih sayang mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, mungkin mereka mengatakan saya sayang kepada Nabi, tapi itu hanya dengan lisan sahaja. Namun pembuktiannya perlu dipertanyakan. Dan di antara bentuk kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepadanya. Maka Nabi menyebutkan, barang siapa yang lupa mengucapkan selawat kepadaku, maka nanti salah mereka melangkah menuju surga Allah Azza wa Jalla. Artinya ikhwatul Islam, kebalikan hadis ini. Barang siapa yang tidak melupakan untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatul Islam, jangan pernah melalaikan ibadah yang ringan tapi memiliki pahala yang luar biasa. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham menyebutkan, orang yang mengucapkan satu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat lebih daripada 40 keutamaan. Maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita telah membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan akan ibadah yang kita lakukan, yaitu ibadah dikala kita datang ke tanah haram, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima, salah satu rukun yang berbeza dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalimat ini merupakan kalimat yang harus kita ingat baik-baik. Sempurnakanlah ibadah haji dan sempurnakanlah ibadah umrah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam potongan ayat yang singkat ini ikhwatul Islam memiliki faedah dan manfaat yang sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membezakan ibadah ini dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena siapapun yang sudah masuk melaksanakan ibadah, dia sudah berniat memakai pakaian ihram, maka mereka tidak boleh keluar dari ibadah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmu, sempurnakanlah. Kalau ibadah yang lain, misalnya kita sedang solat di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba kita berhalangan, contoh misalnya lagi sakit perut, tidak mungkin kita menyempurnakan solat, maka kita batalkan solatnya, tidak ada masalah. Walau kadang dengan membatalkan solat kita ketinggalan jamaah, tidak ada masalah. Misalnya sedang solat maghrib, kemudian tiba-tiba ada urusan yang penting, kita batalkan solat misalnya, dan ini merupakan bagian daripada uzur. Kalau kita tidak melakukannya memberikan efek samping yang buruk, maka kita tinggalkan solat tersebut, kita batalkan, tidak ada masalah, tidak ada dendanya. Tapi kalau melaksanakan ibadah haji dan umrah, apabila kita sudah berniat melewati miqat, maka tidak boleh kita keluar darinya kecuali kita sempurnakan. Dan siapapun yang tidak menyempurnakan ibadah ini setelah dia memulainya, maka wajib bagi dia membayar dam, namanya disebut dengan damul hasar. Dam itu banyak macamnya ikhwatul Islam, dan di antara salah satunya adalah al-hasar, yaitu dam yang dibayar oleh seorang muslim ketika mereka tidak bisa menyempurnakan, bisa jadi karena alasan syar'i, bisa jadi karena ada alasan-alasan yang lainnya,
bisa jadi mereka tertahan atau alasan yang lainnya. Dan itu pernah terjadi kepada Nabi SAW. Nabi pada tahun ke-6 Hijriah, karena Nabi melakukan ibadah umrah 4 kali. Umrah yang pertama itu pada tahun ke-6 Hijriah, dinamakan dengan Umrah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah bagian daripada batasan haram yang kemarin telah kita sebutkan. Karena batasan haram yang ada di Mekah itu ada 4. Yang pertama Masjid Aisyah yang disebut dengan Tan'im. Yang kedua adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini ada tempat dulu Nabi SAW dilarang untuk melaksanakan atau memasuki tanah haram atau untuk memasuki Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian yang ketiga adalah Ji'ranah, tempat di mana Nabi SAW kembali memulakan umrah pada tahun ke-8 Hijriah, disebut dengan Ji'ranah. Kemudian yang keempat disebut dengan An-Namirah atau Masjid Namirah, di mana ketika Nabi SAW wukuf di Padang Arafah, maka Nabi memasang tenda di sana. Kemudian di ikhwatul Islam, salah satunya adalah Hudaybiyah. Ketika Nabi SAW melakukan umrah yang pertama pada tahun ke-6 Hijriah, sudah begitu lama kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang berasal dari Mekah, mereka meninggalkan kampung halamannya. Kerinduan yang sangat luar biasa untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ibadah tawaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka untuk keluar dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-6 Hijriah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena tahun sebelumnya ada salah satu peristiwa yang luar biasa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya sekutu, atau juga kita kenal dengan Al-Khandaq, parit, yaitu sebuah peperangan yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah yang sampai sekarang masih kita saksikan sejarahnya. Dinamakan dengan Khandaq karena ada parit yang digali oleh kaum muslimin yang begitu dalam, panjangnya kurang lebih 5 kilo, kedalamannya ada 4 atau 3, kemudian lebarnya, artinya parit yang begitu luas, maka dinamakan dengan nama tersebut, disebut dengan Khandaq. Disebut juga dengan Al-Ahzab, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu surat di dalam Al-Quran dinamakan dengan Suratul Ahzab. Al-Ahzab itu adalah nama lain daripada Khandaq, karena musuh Nabi pada waktu itu bukan 1 orang, bukan 2 orang, tapi semuanya dari luar Madinah dan dari dalam Madinah. Semua mereka memusuhi Nabi SAW dan semua mereka bersepakat untuk menyerbu Nabi SAW. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Artinya tidak ada pertumpahan darah dikala terjadi perang Ahzab, dan orang-orang musyrikun diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya mereka pergi pulang tanpa membawa apapun. Mereka pulang kembali ke kota Mekah. Kemudian dikala mereka pulang ke kota Mekah, Nabi SAW setelah ini mereka tidak akan pernah lagi kembali ke kota Madinah. Maka itu adalah peperangan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW di kota Madinah. Setelahnya Nabi akan keluar, Nabi tidak akan pernah lagi didatangi. Dan itulah awal daripada Fathu Mekah, atau yang dinamakan dengan kemenangan. Jadi kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan kota Mekah. Karena apabila kota Mekah itu sudah bebas, itu adalah inti dan ikon daripada Jazirah Arabiyah. Kalau Mekah itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka semua daerah Arab sudah menjadi milik kaum muslimin. Dan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, ada muqaddimahnya. Dan muqaddimah yang pertama dikala terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq yang tadi kita sebutkan, terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Nah, itu adalah awalnya. Apa kata Nabi? Setelah ini mereka tidak akan pernah datang ke kota Madinah. Artinya Nabi tidak akan lagi didatangi, tapi Nabi yang akan mendatangi. Kemudian pada tahun berikutnya, betul, Nabi mendatangi. Maka awal yang dilakukan oleh Nabi adalah datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan itulah yang kita kenal dengan umrah yang pertama, disebut dengan umrah Hudaybiyah. Kemudian dikala Nabi SAW sampai di Hudaybiyah, dan itu adalah bagian daripada tanah haram, batasan tanah haram, Nabi SAW tidak diizinkan masuk. Nabi SAW tidak diizinkan masuk. Makanya bagi mereka yang tidak bisa masuk ke tanah haram, sudah ada sejarahnya bagi baginda Nabi SAW. Bisa jadi karena alasan sakit,
atau alasan-alasan yang lainnya. Bagi mereka yang ada istilah yang bagus ya, disebutkan oleh senior kami, namanya adalah hajum, pergi haji pulang umrah. Disebut dengan hajum, perginya haji, pulangnya umrah. Dan itu banyak pada tahun ini, ikhwatul Islam. Tahun hajum namanya, pergi haji pulang umrah, artinya mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya itu semuanya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan terjadi sekarang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah dulu pernah ingin masuk ke Mekah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memasukinya. Dan Nabi tidak bisa memaksanya, karena itu adalah ketentuan. Bahkan terjadi perjanjian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Di antara salah satu isinya bahwa kaum muslimin tidak boleh memasuki kota Mekah kecuali tahun berikutnya. Maka tahun berikutnya Nabi kembali melaksanakan ibadah umrah, disebut dengan umrah pengganti pada tahun ini. Maka disebut dengan umrah qadiyah. Yang lain menyebutkan dengan umrah qadha. Yang lain juga menyebutkan umratul qasas. Banyak penamaan yang disebutkan dan yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, terlepas daripada itu semua, ketika Nabi berada di Hudaybiyah, Nabi tidak bisa masuk ke kota Mekah. Apa yang terjadi? Nabi sudah berniat. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Makanya semua kaum muslimin yang tidak jadi melaksanakan ibadah tersebut dan mereka sudah berniat, mereka harus membayar dam atau kafarat atau menyembelih, kemudian mereka mencukur rambutnya. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berniat melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala lain, tidak diizinkan bagi mereka untuk menyempurnakan ibadah tersebut. Maka yang harus mereka lakukan adalah membayar dam, kemudian mereka mencukur rambutnya sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jalla, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Artinya kalau kita sudah memulakan niatnya, tidak boleh kita keluar. Kalau kita keluar karena terpaksa atau karena ada uzur syar'i, maka kita harus membayar dam dan kita harus mencukur rambut. Dan itu adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah ini, ibadah haji dan ibadah umrah ini, ikhwatul Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ikhwatul Islam, melaksanakan ibadah umrah itu tidak sulit. Melaksanakan ibadah haji juga tidak terlalu sulit. Melaksanakan ibadah haji tidak terlalu berat, karena hanya 4 hari 5 hari saja. Melaksanakan ibadah umrah juga tidak terlalu berat. Kita selalu mengatakan yang berat itu adalah kopornya, oleh-olehnya, buah tangannya, itu yang berat kan? Umrah 1 hari, haji 4 hari, oleh-olehnya 30 hari, berbolak-balik cari sana cari sini, itu yang berat. Sebenarnya ibadah ini tidak berat. Yang berat itu oleh-olehnya. Maka jangan bawa oleh-oleh banyak sekali, sesuai dengan ukuran saja, dan jangan masukkan zam-zam ke dalam kopor. Tapi ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, ini sekedar himbauan saja ya, karena nanti bisa memberikan efek samping kepada semua jemaah yang lain. Orang tahu ikhwatul Islam bahwa di kopor kita itu ada oleh-oleh, apalagi ada air zam-zam, semua kita menginginkannya. Makanya bagi kita yang supaya tidak menyesal, manfaatkanlah waktu mereka di tanah haram Makkah Madinah dengan zam-zam sebanyak-banyaknya. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, rata-rata kita yang ada di sini belum ada yang minum zam-zam, tapi kita yang ada di sini baru mencicipi zam-zam. Karena orang yang minum zam-zam itu satu kali minum 5-10 cawan, 5-10 gelas, itu baru disebut dengan minum zam-zam. Tapi kalau 1 gelas, 2 gelas itu baru mencicipi zam-zam. Berarti kita minum zam-zam atau mencicipi zam-zam. Makanya setelah ini ikhwatul Islam, jangan ada di antara kita kecuali minum zam-zam sepuas-puasnya. Karena di antara sifat orang-orang munafikun, mereka tidak pernah puas dengan minum zam-zam, atau mereka merasa cukup dengannya. Dan kita tidak ingin sifat itu ada pada diri kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan hatta yatadalla. Hatta yatadalla itu artinya sampai dia tidak bisa lagi minum, apa namanya, sampai air sudah sampai di sini, ingin muntah, yatadalla. Apa namanya a itu?
Itu disebut dengan yatadalla. Itulah kaedah kita minum zam-zam. Kita pernah minum zam-zam seperti itu. Berarti esok dimulai ya. Terutama dikala perut kita sedang kosong. Setelah fajar, kita salat misalnya menunggu waktu syuruk, kemudian setelahnya kita minum zam-zam. Jangan keluar dari masjid kecuali penuh perut kita dengan zam-zam. Orang yang minum zam-zam seperti ini, maka mereka tidak akan lagi isi zam-zam di kopornya. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan yang demikian, maka itu berbahaya. Karena ini manfaatnya untuk semua kaum muslimin. Bisa jadi gara-gara satu orang memberikan mudarat kepada yang lainnya. Taib, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Wa atimul hajja wal umratillah, menyempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melakukan ibadah ini karena Allah, dan ibadah ini tidak terlalu berat ikhwatul Islam. Ibadah haji yang sesungguhnya itu adalah mereka yang berhaji sampai mereka meninggal. Berumrah yang sesungguhnya adalah mereka yang berumrah sampai mereka meninggal. Karena ibadah haji itu tidak lama, ibadah umrah itu juga tidak memakan waktu yang lama, tapi mengambil faedah, menyempurnakan ibadah itu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah orang yang telah melaksanakan ibadah haji, mereka senantiasa ingat akan nikmat ini. Dikala mereka ingin melakukan maksiat dan dosa, mereka ingat aku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, sehingga mereka kembali berusaha mengekang diri untuk bukan semua kita melakukan dosa dan maksiat, tapi kita bisa berusaha untuk mengurangi dosa dan maksiat. Itu merupakan di antara salah satu makna watimul hajja wal umrata lillah, yaitu sempurnakan ibadah haji dan umrah ini untuk Allah Azza wa Jalla. Artinya kita beribadah karena Allah, kita juga meninggalkan dosa juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang berikutnya ikhwatul Islam, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh imam yang lainnya, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tabi'u bainal haji wal umrah, ikutkanlah antara ibadah haji dengan umrah. Artinya orang yang telah, dan ini merupakan di antara doa kita kepada Allah, jangan lupa, orang yang telah melaksanakan ibadah haji, maka di antara salah satu doa mereka kepada Allah agar nanti mereka dimudahkan untuk kembali melaksanakan ibadah umrah. Makanya kita tidak mencukupkan ibadah sampai di sini ikhwatul Islam. Kita berdoa kepada Allah, dikala Allah mudahkan kita duduk di sini, di antara salah satu permintaan kita kepada Allah adalah, ya Allah mudahkan aku untuk kembali melaksanakan ibadah umrah berkali-kali, bukan satu kali. Makanya setelah kita dan semua orang yang melaksanakan ibadah haji, pasti mereka berkeinginan untuk datang kembali melaksanakan ibadah ke tanah suci. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah menyebutkan sedikit ikhwatul Islam di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah dikala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya atau untuk melakukan pekerjaan khusus membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Dan yang membangun Ka'bah pertama kali itu adalah Nabi Adam. Ada yang menyebutkan malaikat. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah melakukan renovasi besar-besaran terhadap Ka'bah al-Musyarrafah. Dan sejarahnya diceritakan oleh Allah. Kemudian dikala Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dituliskan di dalam Akhbar Makkah. Akhbar Makkah menyebutkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu bukan dari batu biasa, dicari batu bahkan khamsul labinah. Khamsul labinah itu artinya dicari dari 5 batu yang berbeza. Jadi dicari batu, maka terkenal di Ka'bah itu ikhwatul Islam, ada batu Ka'bah namanya Bukit Ka'bah atau Bukit Batu, yang mana batu tersebut dijadikan oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi pembangunan Ka'bah itu ikhwatul Islam, kenapa Ka'bah disebut dengan Ka'bah? Kenapa dinamakan dengan Ka'bah? Ka'bah itu dinamakan dengan Ka'bah karena dua. Yang pertama ikhwatul Islam karena dari segi bangunannya. Jadi diambil dari makna secara zahir dan makna secara lahiriah. Kalau secara zahir, Ka'bah disebut dengan Ka'bah diambil dari kata-kata muka'ab. Muka'ab itu sesuatu yang persegi, baik itu persegi sama atau persegi panjang, maka disebut dengan Ka'bah. Itu makna Ka'bah. Kemudian itu makna secara zahir, dinilai dari bangunannya. Tapi dari zatnya, dari hakikatnya, kenapa disebut dengan Ka'bah? Ka'bah itu artinya adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung.
maka disebut dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Al-Musyarrafah itu sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang Ka'bah itu mulia. Iya, Ka'bah itu terbuat dari batu, cuman bukan masalahnya masalah batunya, tapi masalahnya adalah bagaimana kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Jadi jangan ada di antara kita mengatakan kita seolah-olah di Ka'bah itu seolah-olah sambil bermain. Bukan masalah bermain, bukan masalah tawaf tujuhnya, tapi masalah sami'na wa ata'na. Jadi masalahnya adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita tawaf hanya di Ka'bah, maka kita tidak akan pernah tawaf di tempat yang lainnya. Allah perintahkan kita untuk mencium Hajar Aswad, berarti satu-satunya batu yang kita cium di dunia adalah Hajar Aswad, bukan akik. Contoh misalnya kan, artinya kita melakukan sesuatu karena ubudiyah. Ubudiyah itu artinya bahwa kita ini, agar kita sadar, kita ini hamba. Seorang hamba itu tidak banyak bertanya. Hamba itu kalau bahasa kasarnya, abid. Apa makna abid? Budak. Kita tahu budak? Budak kalau kita perintahkan, kemudian dia bertanya, apa yang dilakukan oleh majikannya? Jangankan budak, kita punya pembantu di rumah. Cuci piring, dia bertanya, kenapa harus cuci piring? Bersihkan mobil, dia bertanya, kenapa harus bersihkan mobil? Bersihkan rumput halaman, kenapa harus bersihkan rumput dan halaman? Kira-kira kalau kita punya pembantu seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita apakan dia? Pecat terlalu ringan ya. Dimarahi dulu, kemudian coba kalau seandainya kita dipecat menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu kita ini berubudiyah. Ubudiyah itu abid. Abid itu hamba yang tidak banyak bertanya. Allah perintahkan kita tawaf di Ka'bah 7 putaran, selesai. Makanya di antara sifat seorang muslim, sami'na wa ata'na. Sami'na dengar, ata'na taat. Bukan sa'alna, bukan bertanya. Karena semakin banyak kita bertanya, semakin menimbulkan kedongkolan di dalam jiwa dan raga. Dan itulah yang terjadi kepada umat-umat sebelumnya. Terlalu banyak bertanya, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Orang sudah tawaf, dia masih kenapa. Maka itulah yang disebut dengan ubudiyah. Jadi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikala membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, membangun dari khamsul labinah. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ada salah satu tulisannya. Alhamdulillah, semoga nanti Allah mudahkan bagi kita untuk membagi-bagikannya, yaitu tentang ziarah Mekah ya. Jadi tentang sedikit sejarah tentang ziarah Mekah Al-Mukarramah. Terlepas daripada itu semua, jadi Nabi Ibrahim membangunnya. Kemudian setelah membangunnya dari 5 batu ini, dan butuh waktu tidak, atau memerlukan waktu yang tidak singkat, sendirian, batu gunung. Coba bayangkan bekerja sendirian. Ismail hanya sekedar membantu menolong ayahnya. Karena disebutkan ketika Nabi Ibrahim dikala membangun Ka'bah ini, Nabi Ismail belum terlalu dewasa, dia masih as-sa'yu. Karena kemarin kita telah menyebutkan, siapa di antara kita yang masih ingat kenapa tarbiyah dinamakan dengan tarbiyah? Ada 3 alasannya kemarin. Ada yang masih ingat? Yang pertama disebut dengan tarbiyah karena persiapan, diambil dari rawiyah. Rawiyah itu artinya persiapan minum. Yang kedua, melihat. Dan melihat itu ada 2. Karena wa ya. Itu juga diambil dari kata-kata melihat. Yang pertama, melihat bagaimana manasik yang akan dilakukan. Dan yang kedua, melihat pada tanggal ini, tanggal 8 ini, Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpi beliau menyembelih anaknya. Artinya ikhwatul Islam, kejadian dikala haji diwajibkan. Berarti kalau seandainya demikian, Nabi Ismail dia masih kecil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saffat, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Yang kita ambil pelajaran di sini adalah kalimat falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika sampai balag itu sudah sampai, bisa jadi balik, bisa jadi sampai, tapi istilah di sini lebih kepada as-sa'ya. As-sa'ya itu seorang anak yang sudah bisa membantu ayahnya. Kira-kira seorang anak yang sudah bisa membantu ayahnya, berapa umurnya? 9-10 tahun. Itu adalah umurnya. Sehingga kalau seandainya Nabi Ismail berumur 9 atau 10 tahun, berarti dia belum bisa mengangkat batu, tapi hanya sekedar membantu ayahnya.
Maka dikala itulah Nabi Ibrahim melakukan pekerjaan yang tidak ringan. Kemudian beransur-ansur berhari-hari Nabi Ibrahim melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian setelah selesai membangunnya, bukan membangun dari awal, bangunannya itu sudah ada, fondasinya juga sudah ada, tapi mengangkat. Maka disebutkan di dalam ayat ini, wa iz yarfa', dikala Nabi Ibrahim mengangkat, artinya berarti fondasinya sudah ada, tinggal kembali meninggikan bangunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Dan kita selalu menyebutkan doa ini merupakan doa yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin setiap kali mereka dimudahkan oleh Allah datang ke Mekah dan Madinah. Setiap kali mereka beribadah kepada Allah, ibadah apapun, ibadah tawaf, ibadah sa'i, tahallul, tawaf sunnah, ibadah-ibadah yang lainnya, berziarah ke Madinah, Rabbana taqabbal minna. Kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Ini merupakan di antara doa Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana, doa yang dianjurkan juga bagi kita untuk selalu mengucapkannya. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami itu artinya keluarganya, dia, anaknya Ismail, kemudian begitu juga istrinya Hajar alaihissalam, begitu juga istri yang lain Sarah alaihissalam. Sedangkan Ishak belum lahir karena jarak antara Ishak dengan Ismail kurang lebih 13 tahun. Dan tadi kita menyebutkan dikala Ismail membangun Ka'bah dengan Ibrahim itu umurnya belum sampai 13 tahun. Terlepas daripada itu semua, doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah jadikan kami berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah, yaitu berubudiyah. Kemudian di antara doa Nabi Ibrahim, wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami manasiknya. Sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, apa makna kita berdoa kepada Allah, ya Allah perlihatkan kepada kami manasiknya, supaya kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk melakukan manasik di tanah haram Makkah dan Madinah. Maknanya supaya kita sering diberikan rezeki atau selalu diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa beribadah, melaksanakan tawaf, sa'i dan ibadah-ibadah yang lainnya di tanah haram Makkah secara khusus, begitu juga di tanah haram Madinah secara umum atau di tanah haram secara umum. Maka di antara salah satu doanya adalah wa arina manasikana, perlihatkan kepada kami bagaimana manasiknya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, maka kita kembali ulang, di antara salah satu doa seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka doa berikutnya adalah supaya mereka selalu diberikan kesempatan datang melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya bagi kita yang datang ke kota Madinah ini ikhwatul Islam, datang ke kota Madinah ada adabnya. Sebagaimana kita datang ke kota Mekah juga ada adabnya. Dikala kita datang ke kota Mekah semuanya tanpa terkecuali, maka kita akan melakukan tawaf. Baik itu dinamakan dengan tawaf umrah atau dinamakan dengan tawaf qudum. Kemudian dikala kita meninggalkan Mekah, maka kita juga tawaf, maka disebut dengan tawaf wada'. Maka wada' itu tidak sah kecuali di akhir. Wada' itu tidak pas kecuali di akhir. Misalnya hari ini dia akan meninggalkan Mekah, misalnya jam 9 malam, maka diusahakan dia wada'nya setelah asar, jangan selepas subuh. Karena kalau dia wada'nya selepas subuh dan dia meninggalkan Mekah malam hari, sah atau tidak tawafnya? Takut jawabnya? Karena banyak yang seperti itu. Taib, sah atau tidak sah? Sah atau tidak? Perginya malam, tawafnya pagi. Perginya malam, tawafnya malam lagi, malam esoknya. Sah atau tidak tawafnya? Sah. Tidak ada salah di sana. Tapi bukan wada' namanya, tawaf sunnah namanya. Bisa dipahami? Tawaf sunnah namanya. Kalau wada' itu dilakukan terakhir. Nanti akan kita jelaskan. Siap-siap saja dengan jawabannya ya. Tapi ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, itu disebut wada'. Karena wada' itu mesti dilakukan di
di akhir, maka disebut dengan wada, itu istilahnya. Dan itu ada di antara kewajiban, kecuali bagi mereka yang berhalangan seperti wanita yang nifas atau haid. Sedangkan kecuali di luar daripada dua ini, maka wajib hukumnya bagaimanapun keadaannya. Yang diringankan hanya dua. Yang pertama adalah wanita yang haid, dan yang kedua atau wanita yang nifas. Sedangkan sisanya maka wajib hukumnya, dan itu dilakukan di akhir. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, bagi mereka yang ada uzur seperti sulit untuk tawaf, maka boleh bagi mereka menggabungkan antara ifadah dengan wada. Ifadah itu tawaf ziarah, atau yang kita kenal tawaf ifadah, tawaf ziarah. Tawaf ziarah itu rukun, tawaf wada itu wajib. Kalau kita sulit, sakit misalnya, atau masih di rumah sakit, atau yang tidak ada yang membawanya, atau yang pakai kursi roda, maka boleh bagi mereka menggabungkan antara keduanya, tidak ada masalah, tapi dilakukan di akhir. Seperti tadi yang telah kita sebutkan. Jaraknya itu kalau sekiranya jaraknya 4-5 jam masih oke lah. Tapi kalau jaraknya 15 jam, itu tak oke lagi. Karena bukan wada lagi namanya. Maka di situ merupakan di antara salah satu konsekuensi. Bagi kita yang tidak pas, maka perbanyaklah mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdi astaghfirullah Allahumma ufirli. Sebagaimana doa yang kemarin kita sebutkan. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dan ini bagi kita bersama. Kita menyadari bahwa terlalu banyak kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan dalam melaksanakan ibadah ini. Maka di antara salah satu, bukan semuanya, di antara salah satu yang bisa menutup kekurangan ibadah yang kita lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Makanya fasabbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdi wastaghfirhu Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma ufirli. Bagi kita yang merasa kita kurang banyak kekurangannya, dan semua kita tidak ada yang mengatakan sempurna, semua kita merasakan bahwa ibadah ini kurang, maka perbanyaklah doa ini. Kemudian ikhwatul Islam, wadat dilakukan di akhir. Artinya itu ada di antara adab kita di Makkah Al-Mukarramah. Kita datang dengan menghormatinya dengan tawaf. Makanya dikala ada orang yang datang ke Mekah, kemudian mereka ingin tawaf, baik itu karena pemulaan atau karena mereka ingin tawaf sunnah, maka gugur bagi mereka kewajiban untuk melaksanakan salat tahiyat. Gugur bagi mereka kewajiban salat tahiyat. Tapi kalau sekiranya mereka ingin masuk ke Ka'bah dan mereka tidak ingin tawaf, maka mereka tetap melakukan salat tahiyat. Jelas sampai di situ ya? Tapi bagi kita yang tidak ingin salat tahiyat dan ingin tawaf, maka gugur salat, karena tawaf itu sama dengan salat. Tawaf itu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaf itu sama dengan salat. Hanya saja di dalam tawaf boleh kita berbicara. Kesamaannya itu adalah bagaimana kita menjaga wuduknya. Maka segala sesuatu yang bisa membatalkan wuduk harus kita jauhi. Segala sesuatu yang bisa membatalkan wuduk harus kita jauhi. Dan orang yang batal wuduknya, maka batal pula tawafnya. Harus diulang. Kecuali bagi mereka yang uzur. Apa contoh uzur? Seperti misalnya seorang laki-laki yang ada penyakit, selalu buang air, atau selalu buang angin, ataupun yang semisalnya, maka itu disebut dengan uzur. Karena jumhur para ulama menyebutkan tawaf tidak sah kecuali dengan bersuci, kecuali sebagian kecil daripada para ulama. Maka dari situlah kalau ada yang tawaf kemudian mereka ada uzur, maka tidak masalah dia tawaf dalam keadaan apa saja, tapi tentunya ada konsekuensinya. Dan di antara salah satu konsekuensinya, mereka membayar kafarat. Mereka membayar kafarat. Kafaratnya itu ada dua. Yang pertama, bisa jadi mereka menyembelih di tanah haram Makkah. Waktunya bebas, tergantung kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa tahun ini, maka tahun depan. Yang terpenting kita lakukan di tanah haram Makkah. Kalau tidak sanggup dengan ini, maka boleh dengan berpuasa 10 hari. Boleh dengan berturut-turut, boleh dengan tidak berturut-turut. Tidak ada masalah. Dan itu semuanya adalah untuk kesempurnaan ibadah tersebut. Artinya itu merupakan di antara adab yang harus kita lakukan di Mekah. Begitu juga di Madinah. Di Madinah juga ada adabnya. Masuk di Madinah tidak sama dengan masuk di daerah yang lain. Begitu juga meninggalkan Madinah tidak sama dengan meninggalkan daerah yang lain. Salah satunya ikhwatul Islam. Salah satunya dikala kita memasuki kota Madinah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad wa sahihha. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah, dan jadikan kota Madinah itu kota yang bagus untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Sehingga Nabi menganjurkan kepada kita bersama untuk mendatangi kota Madinah, walau Madinah bukan bagian daripada rangkaian ibadah. Seorang yang melaksanakan ibadah haji tanpa mendatangi kota Madinah, hajinya sempurna atau tidak? Sempurna, tidak ada masalahnya. Begitu juga seorang yang melaksanakan ibadah umrah tanpa mendatangi kota Madinah, maka umrahnya sempurna atau tidak? Tapi apakah ada di antara kita yang haji tanpa mendatangi Madinah? Adakah di antara kita yang umrah tanpa mendatangi Madinah? Ada sesuatu yang kurang rasanya. Bahkan kalau kita tidak datang ke kota Madinah, maka kita bertanya-tanya, kenapa tidak datang ke kota Madinah? Kenapa haji hanya datang ke Mekah saja? Kenapa tidak di Madinah? Padahal haji kita sudah sempurna. Madinah bukan bagian rukunnya, bukan pula bagian wajibnya, bahkan bukan pula bagian sunnahnya, tidak ada hubungannya. Tapi setiap kita ingin datang ke kota Madinah. Nabi SAW dikala pertama kali mendatangi kota Madinah, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, maka Nabi mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah, dan jadikan kota Madinah kota yang terbaik untuk tempat tinggal. Maka semua hati manusia pasti terdorong dan ada supir yang membawanya menuju kota Madinah. Makanya kalau ada jemaah haji yang melaksanakan haji, kemudian mereka tidak mendatangi kota Madinah, apa yang terjadi? Ganti kloter, cari kloter lain kan? Atau ganti travel, atau cari yang lain. Karena tidak sempurna rasanya, padahal sudah sempurna, tapi tidak lengkap rasanya. Sehingga Nabi itu yang dikatakan, wasahiha, jadikan daerah yang pantas, yang bagus, dijadikan tempat tinggal, jadikan daerah yang sehat. Itu ada di antara adab dikala kita datang ke kota Madinah. Tidak diwajibkan ikhwatul Islam, karena apabila berbicara tentang adab itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Dan salah satunya adalah kalimat ini. Maka dianjurkan bagi kita untuk mengucapkannya. Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Kemarin kita ucapkan atau tidak? Lupa ya? Lupa atau tidak hafal? Berbeda antara lupa dan tidak hafal ya. Baik, makanya kalau nanti tidak bisa diusahakanlah menghafalnya. Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Itu merupakan di antara adab kita memasuki kota Madinah. Nah, dikala kita meninggalkan kota Madinah, begitu juga di antara adabnya. Nah, sekarang kita ini rombongan yang kedua atau gelombang yang kedua, di mana kita datang dulu ke Mekah, kemudian yang kedua adalah Madinah. Nah, sebelum kita meninggalkan kota Madinah, maka kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami nabi. Ya Allah, jangan jadikan ini kali terakhir kami berada di tanah haram kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ingin selalu datang kembali ke tanah haram Mekah dan Madinah. Maka itu merupakan di antara adabnya. Adab dikala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang, agar kita berdoa dan selalu berdoa kepada Allah supaya kita kembali mendatanginya. Dan itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah setelah haji ada ibadah umrahnya. Dan insyaallah sebentar lagi ada di antara kita yang ingin pulang kampung, pulang ke daerahnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam perjalanan kita. Nah, dikala kita pulang, kita ingin kembali. Karena biasanya ikhwatul Islam kita selalu bertanya, mana yang lebih rindu? Orang yang sudah pernah datang ke Mekah atau orang yang belum datang ke Mekah? Mana yang lebih besar kerinduannya? Orang yang sudah pernah mendatanginya lebih rindu dibandingkan dengan mereka yang belum diberikan rezeki oleh Allah untuk mendatanginya. Maka di saat itulah kita berdoa kepada Allah, ikutkan. Maka di antara salah satu niat kita setelah kita kembali ke kampung halaman masing-masing, bagaimana kita berusaha untuk kembali lagi ke tanah haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkan antara haji dengan umrah, artinya setelah haji lakukan ibadah umrah. Bulan depan saya mendaftar, 2 bulan lagi saya mendaftar, 6 bulan lagi saya ingin berangkat, 1 tahun ke depan saya bercita-cita untuk menabung lagi. Setiap kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji harus punya cita-cita seperti ini. Walau dia agak sulit,
tapi berdoa dan berusaha, pasti diberikan kemudahan oleh Allah. Kenapa demikian? Ada sambungannya. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub. Karena keduanya, karena ibadah haji ini dan juga ibadah umrah ini, yanfiyani al-faqra wadz-dzunub, akan melenyapkan dan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Artinya kemarin kita selalu berulang-ulang dan kita akan kembali mengulangnya. Tidak akan pernah miskin orang yang selalu datang melaksanakan haji dan umrah. Yang miskin itu orang yang tidak datang melaksanakan haji dan umrah. Karena orang yang melaksanakan haji dan umrah, mereka sedang berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka bermuamalah dengan zat yang maha kaya, dan Allah pasti akan ganti semuanya. Kalau tidak diganti di dunia, maka Allah ganti di akhirat. Karena kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innahuma yanfiyanil faqra wadz-dzunub, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru khabasal hadid wadz-zahabi wal fiddah, sebagaimana besi kalau dipanaskan, dibakar, maka akan menghilangkan kerak-keraknya. Yang tersisa adalah besi murni, yang tersisa adalah emas murni, yang tersisa adalah fiddah murni atau perak murni. Kemudian apa sambungannya? Walaysa lil hajjatil mabrura sawabun illal jannah, dan tidak ada balasan yang paling pantas untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji yang mabrurah. Jadi haji itu juga disebut dengan hajjah. Jadi ada hajjun mabrur, ada hajjatun mabrurah. Kedua-duanya kalimat yang boleh bagi kita mengucapkannya. Maka kalau kita dipanggil haji atau hajjah, maka tidak ada masalah. Kedua-duanya masuk di dalam kalimat tersebut. Walaysa lil hajjatil mabrurah, tidak ada bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, Allah tidak memuji orang yang melaksanakan ibadah haji, tapi Allah memuji orang yang mendapatkan haji yang mabrur. Itu yang dipuji oleh Allah. Karena di dalam agama ini merupakan di antara standar yang kita ulang. Allah tidak memuji orang yang banyak beribadah. Allah tidak memuji orang yang banyak beribadah, tapi Allah memuji orang yang tepat ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pujian kepada orang yang banyak beribadah, tapi Allah memberikan pujian kepada orang yang tepat dia beribadah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan ibadah yang sedikit tapi tepat dilakukan lebih bagus daripada ibadah yang banyak namun tidak tepat dilakukan. Makanya kenapa setiap kali kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang harus kita tanamkan pertama kali bukan banyaknya, tapi bagaimananya. Nabi SAW senantiasa mengatakan yang demikian. Nabi SAW tidak memuji orang yang dari insya. Ingat, dalam agama tidak pernah dipuji orang yang setelah insya melakukan solat malam, beribadah kepada Allah, melakukan tahajud sampai subuh, tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Makanya kita selalu mengulang ikhwatul Islam ini agar kita tidak salah tangkap. Datang orang, 3 orang kepada Nabi SAW. 3 orang ini, dia datang ke rumah Ibunda Aisyah. Kebetulan Nabi tidak ada. Kemudian mereka bertanya kepada Ibunda Aisyah, bertanya tentang bagaimana solat Nabi. Solat malam Nabi itu bagaimana sih? Bagaimana Nabi solat malam? Aisyah menyebutkan, Nabi solat malam itu tidak pernah setelah Isya sampai Fajar, tidak pernah. Jadi apabila ada orang yang solat malam dari Isya sampai subuh, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak? Boleh, kalau di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan, boleh atau tak boleh? Agar kita tahu, agama itu tidak pernah menyiksa hambanya. Karena malam itu adalah waktu beristirahat. Makanya waktu istirahat Nabi itu SAW lepas Isya. Orang yang tidur lepas Isya, maka mudah bagi mereka bangun jam 2. Sehingga sebagian orang menyebutkan bagi mereka yang tidur di atas jam 11, qatilu nafsah. Mereka itu membunuh dirinya secara perlahan-lahan. Karena kalau kita tidur di atas jam 11, 12, susah kita bangun, subuh pun susah. Tapi kalau kita tidur setelah Isya, itu mudah sekali. Dan itu adalah ajaran Nabi SAW. Maka Nabi SAW, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Nabi beribadah sempurna. Nabi kalau makan, itu sebelum maghrib atau setelah maghrib. Setelah Isya Nabi tak makan. Karena Nabi setelah Isya dia istirahat. Kalau kita makan malam kapan? Baik, terlepas daripada itu semua, kita hanya menyebutkan sifat Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini bertanya, bagaimana Nabi salat malam? Maka Aisyah mengatakan, Nabi di malam hari tidur seperti biasanya. Setelah Isya tidur, kemudian nanti sepertiga malam terakhir Nabi baru bangun.
Kemudian orang ini mengatakan, masa seorang Nabi solatnya tidak terlalu lama, hanya sepertiga saja? Kalau saya, kata dia, saya bisa dari Isya sampai subuh tidak tidur. Kata orang yang pertama. Kata orang yang kedua, dia bertanya lagi, bagaimana puasa Nabi? Maka Aisyah mengatakan, Nabi dalam 1 bulan tidak pernah berpuasa full, kecuali Ramadan. Sedangkan di hari yang lain, Nabi tidak pernah full. Artinya Nabi tidak pernah penuh puasanya. Makanya tidak boleh kita berpuasa 1 bulan penuh, kecuali kalau itu adalah kewajiban, seperti qadha atau yang lain, itu lain ceritanya. Tapi yang namanya sunnah tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Maka orang ini yang bertanya, kalau seperti itu, berarti saya lebih hebat dari Nabi, karena saya puasa setiap hari. Kemudian yang ketiga bertanya lagi, bagaimana keadaan Nabi? Nabi punya istri, Nabi punya keluarga. Karena biasanya dia menganggap semakin banyak keluarga, semakin melalaikan dia dari Allah Azza wa Jalla. Ini anggapan 3 orang ini. Kemudian setelah mereka bertanya kepada Ibunda Aisyah, mereka pergi. Kemudian tiba-tiba Nabi pulang ke rumah. Ketika Nabi pulang ke rumah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang. Yang pertama mengatakan tentang sholat malam, yang kedua bertanya tentang puasa, yang ketiga bertanya tentang keluarga. Maka Nabi menjelaskan, adapun saya, kata Nabi, dan kita tidak lebih mulia dari Nabi. Adapun saya, di malam hari tidur, kemudian di akhir malam saya bangun. Itu yang terbaik. Karena kalau sekiranya ada orang yang beribadah dari Isya sampai subuh, dia tidak akan kuat kecuali 1 kali seumur hidup, atau 1 kali dalam 1 tahun. Makanya harus kita ingat, ikhwatul Islam, agama tidak mengazab. Agama tidak dipuji orang yang banyak beribadah, tapi agama memuji orang yang tepat ibadahnya. Begitu juga dengan ibadah, kita kiaskan kepada semua ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang pertama, adapun saya tidak demikian. Saya tidur, kemudian saya bangun. Kemudian Nabi juga marah kepada orang yang kedua, adapun saya berpuasa, saya juga berbuka. Kemudian Nabi marah kepada yang ketiga, adapun saya berkeluarga, saya menikah. Apa kata Nabi di ujung hadis? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak melakukan seperti yang aku lakukan, maka bukan berasal, atau dia tidak sama metodenya dengan Nabi SAW. Maka jangan pernah bangga ada orang yang sholat malam dari Isya sampai subuh, tidak dipuji dalam agama. Kita contohkan dalam perkara yang lain, baca Quran. Ada orang yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kira-kira berapa baca Quran? Nabi mengatakan, 1 hari 1 juz, pas 1 hari 1 juz. Kemudian dia mengatakan, aku lebih kuat. Maka Nabi mengatakan, tamatkan Al-Quran 1 kali dalam 1 minggu, 1 kali yang 7 hari. Kemudian orang tersebut kembali mengatakan, saya masih kuat. Apa kata Nabi? Tamatkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Kemudian orang tersebut masih mengatakan, ya Rasulullah, aku masih kuat. Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada ini. Nabi melarang kita mengkhatamkan Al-Quran kecuali 1 kali yang 3 hari. Ini di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan lain ceritanya. Ini di luar Ramadan. Nabi larang kita mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada 3 hari. Bagaimana ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran 12.000 dalam 1 hari? Dari mana angka ini datangnya? Itu bukan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini dilarang kecuali 1 kali dalam 3 hari. Kenapa demikian? Coba kalau 1 kali 1 hari saja, sanggup atau tidak? Kalaupun sanggup, kita tak paham maknanya, sulit memahaminya. Ini di luar Ramadan ya. Kalau Ramadan dianjurkan sebanyak-banyaknya. Makanya Imam Syafi'i 2 kali khatam 1 hari. Sahabat Nabi 1 khatam 1 rakaat. Itu dalam Ramadan. Tapi luar Ramadan lain ceritanya. Karena yang demikian yang paling diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita tahu agama kita ini bukan agama menganiaya, bukan agama menyusahkan, sehingga Nabi menyebutkan kaedahnya, ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling mudah, agama yang paling dicintai oleh Allah, al-hanifiyah as-samhah. Itu agama yang lurus dan agama yang banyak toleransinya. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu beribadah walau sedikit. Orang yang selalu beribadah walau sedikit. Artinya agar kita tahu bahwa agama kita ini agama yang mu'tadil, agama yang tidak menganiaya. Makanya Allah tidak pernah memuji orang yang banyak ibadahnya,
tapi dipuji orang yang tepat ibadahnya. Contoh yang lain misalnya, ini contoh terakhir. Contoh tentang Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhuma. Abu Darda ini, dia punya istri namanya Ummu Darda. Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan Salman Al-Farisi. Dulu kalau dipersaudarakan, hampir-hampir saling memberikan warisan. Maka itu disebut dengan Al-Mu'akhah. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Al-Ansar. Kemudian tiba-tiba Salman ini berkunjung ke rumah saudaranya. Siapa nama saudaranya? Abu Darda. Dikala datang, maka yang membuka pintu adalah Ummu Darda. Ketika melihat Ummu Darda, dilihatnya compang-camping, tidak terawat. Maka Salman ini bertanya kepada Ummu Darda, kepada istrinya, "Kenapa kamu berpenampilan seperti ini? Tidak bagus, kusam." Apa kata Ummu Darda? "Saudaramu itu tidak lagi melirikku, tidak lagi memerlukan diriku." Artinya, dia tidak lagi fokus kepada keluarganya. Dia tidak lagi memerlukan keluarganya. Seolah-olah dia tidak lagi butuh dunia atau tidak memerlukan dunia. Kemudian Salman sengaja masuk ke rumah Abu Darda. Kemudian dikala masuk, biasanya masuk tamu diberikan makanan. Kemudian disediakan makanan. Kemudian apa kata Abu Darda? "Silakan makan." Maka Salman mengatakan, "Saya tidak mau makan sampai kamu yang dulu mau makan." Karena tidak mungkin ada orang yang bertamu ke rumah, kemudian kita sediakan makanan, dan kita mengatakan saya sedang berpuasa, kecuali puasa wajib. Kalau puasa sunnah masih ada waktu yang lain untuk menyenangkan hatinya. Coba kita, kalau ada kita berkunjung ke rumah teman, kemudian dia berpuasa, disuruh kita makan selera atau tidak? Hilang selera makan kita. Karena macam mana kita nak makan, kita seorang saja makan. Begitu juga kata Salman Al-Farisi, "Saya tidak makan kecuali kamu ikut makan." Karena ternyata Abu Darda ini puasa di siang hari, solat malam, tidak tidur di malam hari. Ibadah saja kerjanya. Kemudian dia tidak makan. Akhirnya Abu Darda makan, baru Salman makan. Kemudian di malam hari mereka tidur, karena Salman sengaja tidur numpang di rumahnya. Kemudian setelah sholat Isya, Abu Darda ini ingin bangun melaksanakan sholat malam, ditarik sama Salman, tidur. Maka dia pun tidur. Kemudian bangun lagi 1 jam setelahnya, Salman mengatakan, "Tidur dulu." Kemudian tidur lagi Abu Darda sampai jam 2. Ketika jam 2 Abu Darda pun bangun, artinya dia tidak terbiasa, dia sholat malam, dia tidak tidur. Apa kata Salman? "Sekarang baru waktunya." Dan mereka pun pada akhirnya sholat malam bersamaan. Kemudian Abu Darda ini kesal kepada Salman. "Aku puasa dibatalkan puasanya, aku sholat malam dilarang." Dia mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sahabatku Salman seperti ini, seperti itu." Apa kata Nabi? "Itulah yang paling tepat." Makanya mana yang lebih bagus, sholat malam 1 rakaat setiap hari atau 11 rakaat 1 kali seminggu? Mana? Setiap hari 11 rakaat. Itu yang terbaik, karena jumlahnya tidak banyak, dan itu cukup menyelesaikan setengah jam selesai atau 1 jam selesai. Itu adalah agama Islam. Maka ingat ikhwatul Islam, begitu juga dengan ibadah haji. Yang dipuji bukan orang haji, yang dipuji bukan orang umrah, tapi yang dipuji adalah orang yang tepat hajinya atau orang yang tepat umrahnya. Maka itulah disebut dengan hajjatun mabrurah atau hajjun mabrur. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Walaysa lil hajjatil mabrurah sawabun illal jannah." Tidak ada balasan yang paling pantas bagi orang yang mendapatkan haji mabrurah kecuali surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita diberikan haji yang mabrur. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini nasihat dan motivasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Ini saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena setiap kita menyadari bahwa tidak ada dan kita tidak akan pernah sempurna dalam melakukan ibadah. Ibadah apapun kita tidak akan sanggup untuk menyempurnakannya. Ibadah salat kita tidak sempurna. Maka karena ketidaksempurnaan itulah setelah selesai salat kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketidaksempurnaan salat itulah setelah salat kita memperbanyak melakukan salat sunnah. Begitu juga kita menyadari dikala kita melakukan ibadah puasa, kita tidak akan bersempurna dalam melakukan ibadah puasa.
Maka dikala kita berpuasa dianjurkan bagi kita memberikan makan orang yang berpuasa supaya mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa, dan dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa sunnah untuk menutupi kekurangan yang ada dalam ibadah puasa. Begitu juga kita juga tidak akan sempurna dalam menunaikan zakat harta, zakat fitri, zakat fitrah atau zakat-zakat yang lainnya. Maka dianjurkan bagi kita untuk rajin bersedekah, rajin memberikan infak atau rajin membayarkan zakat di luar daripada zakat yang diwajibkan untuk menutupi kekurangan daripada zakat yang kita tidak sempurna di dalam melakukannya. Begitu juga dikala kita menunaikan ibadah haji dan umrah, semua kita menyadari bahwa tidak akan sempurna bagi kita menunaikannya, maka dianjurkan bagi kita untuk datang selalu melaksanakan ibadah umrah untuk menutupi ibadah umrah yang sebelumnya, melaksanakan ibadah umrah untuk menutupi kekurangan yang ada dalam ibadah haji. Begitu juga dianjurkan bagi kita memperbanyak istighfar kepada Allah dan juga memuji Allah sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Dan kita selalu akan mengatakan kalimat ini, setiap jemaah jangan pernah melupakan kalimat yang dianjurkan bagi mereka untuk mengucapkannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi Allahumma ghfirli. Ibadah atau kalimat yang mana kalimat tersebut kita berharap kepada Allah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah, karena tidak ada seorang pun hamba yang merasa ibadahnya sempurna. Tapi yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah bagaimana mereka menyadari kekurangannya, karena orang yang sadar akan kekurangan adalah kesempurnaan. Orang yang sadar akan kekurangan itu adalah kesempurnaan, dan orang yang tidak menyadari kekurangannya itu adalah kekeliruan. Dan kita semuanya menyadari akan kekurangan ibadah yang kita lakukan. Karena kita sadar akan kekurangan ibadah yang kita lakukan, oleh karena itulah kita banyak beristighfar, kita banyak melakukan amal ibadah, kita banyak berpuasa, kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan dianjurkan bagi kita juga untuk memperbanyak menyembelih bagi kita yang sanggup dan mampu untuk melakukannya. Bagi kita yang diberikan kelapangan rezeki, maka jangan menyembelih 1 ekor domba, 1 ekor kambing. Menyembelihlah sebanyak-banyaknya, kalau bisa 3 atau 4 atau 5, lakukan di tanah haram sesuai dengan kemampuan yang mereka lakukan atau yang bisa mereka lakukan demi menutupi kekurangan yang ada pada ibadahnya. Begitu juga memperbanyak ibadah puasa demi menutupi kekurangan yang ada dalam ibadahnya. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu mendatangi tanah haram Makkah dan Madinah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, nasihat-nasihat yang kurang pantas kami untuk mengucapkannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa saudara-saudari kita, dosa orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita, dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita ini ibadah yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa dan permintaan kita. Semoga Allah menjadikan umrah yang kita lakukan adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur wa sa'yun mashkur wa zambun maghfur. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Bagi kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah, semoga ini bukan kali pertama mereka menginjakkan kaki di dalamnya. Semoga senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendatangi tanah haram Makkah dan Madinah. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam perjalanan, dilancarkan setiap urusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada mereka untuk bersua dan berjumpa dengan anak keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam anak cucu, dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah,
dan sebagaimana kita bisa bertetangga dengan Nabi di dunia, semoga kita bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.